kemudian ADRT-nya bisa dibaca. Kalau ITC tidak bisa, jadi ITC itu harus pakai buka website itu, buka regulasi itu harus pakai passwordnya. Setiap general counsel saya ada dikasih password satu-satu, saya bisa buka di situ. Kalau di industrial enggak, dia bisa dibuka di mana saja, siapa saja. Nah, berdasarkan ADRT-nya industrial itu ada 10 atau 12 klaster pembayaran iuran. Klaster itu berdasarkan GDP, Gross National Product atau GNI, gitu. GDP-nya Indonesia berapa? Kita kan masih 4 juta, maka 5 juta ke bawah itu masuk ke dalam nomor 3 dari bawah. Nomor 3 dari bawah itu berapa persen dari total yang harus dibayar. Nah, SPM itu 1 tahun industrial sekitar 222 juta. Jadi per orang itu 23.000. Hotel gratis itu akomodasi, tapi semakin ke atas rapat bayar sendiri, hotel bayar sendiri, pesawat kita masuk di klaster yang mana? Kalau di IQC kita masuk band 4. Band 4 itu dapatnya sama kayak industrial, jadi hotel sama transport, tidak mendapatkan per day. Itu semakin rendah GDP sebuah negara, semakin banyak yang ditanggung oleh sana karena kita dianggap miskin, tidak mampu, sehingga ditanggung oleh ITC dan industri. Jadi kita menjadi anggota itu bukan gratis, tapi kita bayar. Maka ada imbal balik yang kita dapatkan karena kita menjadi anggota Serikat Buruh secara internasional itu. Nah, kalau di Indonesia itu ada beberapa bukan hanya RINC, sektor meeting itu setahun ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Kalau yang 2 kali berarti itu Asia Pasifik ada rapat, di secara internasionalnya rapat. Siapa yang pernah ikut sektor meeting?
sekarang SPMI diundang di semua sektor meeting. Karena di SPMI mengadopsi dari mergernya di situ kita bayar di pusat juga bayar, di regional juga bayar, bayarnya double 2 kali. Nah, ini yang tadi saya cerita. Jadi 1,28 Swiss franc CHF per orang per tahun atau sekitar 23.000. Kalau kita 100.000 maka ini. Gitu. Nah, ini grupnya. Grup tadi GDP-nya berapa? Kalau total GDP-nya sekian, maka bayarnya sekian. 100%. Jadi 30.000 USD di ke atas, maka bayarnya 100%. Kalau kita ada di sini, maka bayarnya cuma 10%. 10% itu maka segini 1,28. Kalau total ya 13 lah ya, 13 atau 130 CHF per orang. Ya cosnya habis berbayar di sini semua. Maka berdasarkannya ini GDP. Nih, ini iurannya. Kemudian tadi sudah keuntungannya apa? Keuntungannya selain ini yang tadi. Ini semua diundang rapat ini. Selain 13 rapat ini ada lagi rapat-rapat yang
NGO. Itu juga, jadi kampanye-kampanye itu bisa dilakukan di internasional. Dada. Nah ini tadi ini udah. Kemudian nih, sebelum ke ITUC, balik lagi. Nah ini kan SPMI ke ICC juga, tetapi melalui KSPI. Saya ingin share tentang KSPI. Nih, ini adalah anggota KSPI yang sekarang. Jadi KSPI sekarang ada 9 sektor, total anggotanya 879.000. Kemudian ini afiliasi-afiliasi dan ini jumlah anggota yang terbesar memang masih SPMI, nomor 2 SPN. Ini PGRI ini besar dulu. Nah, ini sekarang sudah tidak sinkron lagi karena dengan anggota yang cuma 800 mendaftar menjadi anggota industrialnya 750.000 gitu. Ini harus evaluasi karena nggak mampu bayar iurannya. Gitu, iurannya harus 2 soalnya kalau KSPI. Maka ini harus dievaluasi untuk jumlah anggota ini. Tapi karena tensinya terlalu besar KSPI dan RSPMI, maka dia tidak akan menurunkan anggota gitu. Ini dulu idenya 750.000 karena ada PGRI. Sewaktu masih ada PGRI, anggotanya 2 juta. Total anggota itu 2 juta. Nah sekarang udah turun ya, PPMI udah turun, kemudian perhotelan itu Pak Sofian juga udah turun, maka total anggotanya hanya segini. Nah ini ITUC. ITUC itu mempunyai kantor regional ada di 4 ini: Asia Pasifik, Afrika, Amerika, Arab, dan Pan-European. Ini kantor perwakilan, kantor regional. Kemudian Indonesia ini masuk di Asia Pasifik di mana anggotanya ada 3. Kantor perwakilan ini ada di 3 wilayah ini: Jenewa, Washington, dan Eropa Timur. Ini ada alasannya kenapa udah ada ini juga. Di Jenewa ada kantor ILO, di Washington ada kantor IMF dan World Bank, di Eropa Timur ada EU, European Union, di mana itu kebijakan-kebijakan yang ada di sini ini berpengaruh terhadap ini seluruh dunia. Maka ITUC harus berperan di sini untuk mempermudah komunikasi, untuk mempermudah peran, maka adalah kantor di sini. Ngantuk ya? Iuran KSPI per orang itu berapa? Rp100 per orang. Itu pun tidak semua didaftarkan menjadi anggota KSPI. Kalau SPMI 100 orang kali Rp100 itu cuma berapa? Kalau semua 900.000 tadi kali Rp100 itu cuma berapa? Operasionalnya KSPI cukup atau enggak? Buat bayar ini cukup atau enggak? Ya nggak bakalan cukup gitu. Maka ini PR nanti. SPMI aja bisa 1% ya, masa Rp1.000 nggak bisa gitu. Tapi ya 1% SPMI doang masalahnya. Maka federasi lain banyak juga yang keberatan untuk menaikkan sekarang belum 100 menjadi Rp100 aja berat gitu. Nah, yang Asia Pasifik ini 62 konfederasi, 36 negara, 60 juta anggota. Kita bayarnya sekian. Ini per tahun.
200 juta setahun. Kalau iurannya cuma 90 juta per bulan untuk bayar internet, bayar serta gedung udah nggak bayar, itu udah nggak bisa, listrik SPM yang bayar gitu. Nah teman-teman bisa bayangin, KSPI itu organisasi yang kuat, yang dipandang besar oleh negara ataupun oleh dunia, tapi kondisinya ya gitu. Nah itu PR gitu, PR buat kita semua supaya bagaimana KSPI menjadi lebih baik. Nah ini, kemudian yang tadi saya bilang, kenapa ada 3 kantor tadi, 3 kantor perwakilan bukan kantor regional? Karena ini ILO ada di Jenewa, IMF ada di Washington, kemudian World Bank ada di Washington, EU nggak masuk. Nah ini adalah badan-badan yang ada di PBB. ILO itu apa sih? Mbak Mimin akan mewakili KSPI rapat World Bank dan IMF. Tepuk tangan dong. Ini adalah salah satu fungsi kenapa kita berafiliasi ke sini. Apa tujuannya? Kita rapat ke World Bank dan ke IMF, ke Washington. Ini Mbak Mimin mau ke Washington tahu nggak? Kebijakan di Indonesia itu dipengaruhi oleh IMF dan World Bank. Sekarang yang lagi booming kebijakannya adalah bukan gas melon ya, pajak 12%. Itu bukan karena Jokowi yang naikin, bukan karena Prabowo yang naikin, karena kita punya utang ke sini. Maka salah satu syarat untuk dapat subsidi atau dapat utangan atau dapat pinjaman, salah satunya naikin pajak menjadi 12%. Atau Omnibus Law itu bukan baru. Dia sudah dirancang dari sebelum Jokowi bahkan. Ini perintah dari sini. Tetapi tidak ada presiden yang berani kecuali Pak Jokowi Mulyono. Ini dari sini. Pentingnya kita berafiliasi di sini karena kita bisa mempengaruhi kebijakan ini. Nah, besok itu akan berdiskusi, ada laporan dari IMF World Bank, kemudian dirangkum oleh IPUC. Itu namanya Be Ready. B-nya itu bisnis. Bisnis itu adalah ini apa namanya? Ya bisnis.
perlindungan terhadap buruhnya seperti apa, kemudian PKB-nya seperti apa, gitu. Syarat-syarat kita mendapatkan atau ada undang-undang tentang outsourcing, kemudian tentang upah, tidak boleh pakai tripartit segala macam, ini ada di sini semua, teman-teman. Bukan hanya karena Pak Mulyono itu disuruh sama ini melalui Bu Sri Mulyani, tentu saja. Cuma keberanian untuk implementasi baru sekarang Omnibus Law itu, gitu. Maka pentinglah kita berafiliasi ke sini, gitu. Nah, kemudian sebelum ke sini, ini kan PBB. Kemudian isi dari PBB yang berhubungan dengan serikat buruh kan ini. Kalau ini kan lembaga di luar, artinya di luar buruh tapi buruh terlibat. Kemudian yang berpengaruh juga adalah ILO. ILO ini sangat berpengaruh. Teman-teman sering dengar terlibat anggota governing body gitu. Governing body itu apa? Membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Sama dengan PUK, undang-undangnya apa? PKB. Kalau di DPP ada RT, sama gitu. Cuman namanya aja. Kalau di ITC tadi General Council, kalau di Industrial tadi Exco, Executive Committee. Kalau di ILO ini governing body. Nah, ILO itu ada 3 unsur. Tripartit, pokoknya di ILO itu selalu tripartit. Ada yang pernah dengar Aktraf gitu, ILO Aktraf gitu? Udah pernah. Jadi kalau di pengusaha namanya ACT atau EMP, employer. Kalau di pekerja ini namanya Aktraf. Jadi di ILO Jakarta pun ada ILO Aktraf. Kalau kita diundang training atau apapun itu yang mengundang ini Aktraf. Jadi bironya biro pekerja. Dia ada 3 unsur, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kemudian ILO itu bekerjanya konfederasi sebenarnya. ILO itu tidak boleh langsung ke federasi. Dia harusnya ke federasi karena tripartit. ILO itu tidak ada sektoral. Maka konfederasi gitu. Jadi kalau teman-teman diundang ILO tidak melalui KSPI, tidak melalui SPMI, itu sudah menyalahi aturan ini. Dan itu boleh diprotes oleh konfederasi. Ilegal itu, kalian tidak mewakili serikat buruh, mewakili sendiri. Itu ILO. Nah, anggota ILO ada 180 negara anggota. Kemudian kerjanya ini menetapkan standar kebijakan, ketenaga kerjaan, pengawasan terhadap komite aplikasi standar, pemilihan governing body gitu.
Kemudian selain konferensi tahunan dan governing body, ada partnership meeting. Partnership meeting itu misalnya dengan Uni Eropa itu misalnya. Nah, nih, apa yang dihasilkan oleh ILO? Ini konvensi dan rekomendasi. Yang kedua deklarasi, ini bisa dibaca sendiri ya. Yang saya kuning-kuning ini yang dilakukan oleh ILO. Kalau yang ini adalah country program, jadi oleh negara. Kalau di Indonesia ada tuh DWCP gitu, Decent Work Country Program di Indonesia. Kemudian Better Work di Indonesia ada Better Work Indonesia. Termasuk ini standarisasi dan pedoman teknis. Nah, konvensi, ada berapa konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia? Ada 18. Konvensi utamanya adalah ini. Ada 8 konvensi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah 87 kebebasan berserikat yang turunannya adalah Undang-Undang 21 2000 oleh pemerintah Indonesia. Di sini. Tapi totalnya ada 18 dan ini Indonesia adalah negara yang meratifikasi konvensi ILO terbanyak di Asia. Tapi implementasinya nggak ada, gitu. Ini agak sulit sih sebenarnya. Buat saya juga sulit karena saya juga masih belajar. Nih, ini adalah proses penetapan atau konferensi tahunan, proses penetapan sebuah aturan menjadi sebuah konvensi. Plenari, kalau plenari itu tempatnya presiden pidato, itu kepala delegasi, kepala negara, itu pidatonya di sini di plenari. Kemudian yang sering diikuti oleh kita sebagai peserta dari negara lain, sebuah negara adalah ada di sini, di sini kredensial komite itu adalah orang yang menentukan punya hak suara atau tidak. Kita sebagai delegasi atau sebagai observer, itu ada di sini. Kemudian yang komite aplikasi standar adalah berbicara soal pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah negara. Nih, dengan ratifikasi sebanyak 18 konvensi, maka setiap tahun dia wajib memberikan laporan di sini. Dan Indonesia itu pemerintahnya kebablasan. Dengan ratifikasi 18 konvensi, maka harus ada 18 item yang harus dia laporkan. Dan pemerintah Indonesia tidak pernah melaporkan itu. Dan standar pelaporannya adalah dia akan melaporkan ke sini kalau sudah berdiskusi dengan serikat buruh. Dan konsultasi dengan serikat buruh itu bukan hal yang mudah. Karena kalau tidak sesuai ya kita tolak. Tidak, ini tidak sesuai, tidak, ini belum dilaksanakan. Oh tidak, ini masih ada pelanggaran gitu. Kalau administratif oke. Tapi tentang isi, tentang konten itu dia wajib konsultasi dulu dengan serikat buruh. Nah, di sini ini semua isinya juga tripartit. Kalau di Indonesia sebenarnya delegasi ini harusnya dibiayai oleh pemerintah. Berapa jumlahnya? Pemerintah itu jumlahnya pekerja plus pengusaha. Jadi pemerintah itu ada 28. Kalau pekerja ada 14, kemudian pengusaha ada 14. Pokoknya pemerintah itu pasti 2 kali lipat. Gitu, itu pemerintah. Dan 28 ini dari seluruh negara. Tapi tidak semua negara menjadi anggota di sini. Kalau di Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah untuk hadir setiap tahun di sini hanya 1 ketua delegasi, dan itu gantian setiap konfederasi setiap tahun. Sisanya itu dibiayai
kasih dana sendiri ke donatur, maka kita bisa berangkat ke konferensi ini, gitu. Dan konferensi ini bebas, tidak ada kayak kita misalnya datang absen gitu ya, terus ikut sidang, tidak ada. Kita datang lapor hanya pas datang pertama. Setelah itu bebas, tidak ada absensi. Mau ikut diskusi ya situ, enggak ya situ, kecuali kita ada di tim ini, di tim yang drafting ini. Tim drafting ini yang kalau kita ya tim drafting di semua ada ya, di PUK, drafting PKB, di SPMI, ada TPO. Kalau kita tidak termasuk di sini, ini tidak terkontrol. Maka kalau dari Indonesia itu perwakilan buruh paling berapa? Bu Cece? 10 atau 12 itu udah maksimal berapa? Ke ILO ini, konferensi ILO. 20 orang yang dibiayai oleh pemerintah hanya satu kepala delegasi, sisanya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pemerintah itu ada 40 orang dibiayai oleh negara, bahkan kadang lebih. Ada di sini nggak ada, gitu. Kalau menterinya belum datang, mereka jalan-jalan ke Paris naik kereta kan gitu. Nggak ada absen, nggak ada apa-apa. Nanti dia akan ngumpul kalau Pak Menteri datang, gitu. Maka di plenari ini mereka akan ngumpul kalau Pak Menterinya ada. Kalau Pak Menterinya atau dirjennya atau siapapun belum ada, ya mereka tidak akan di sini. Gitu. Karena ini udah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab masing-masing. Kita ada di sini pas Presiden pidato doang, itu boleh, itu bisa, itu nggak ada yang ngawasin. Maka saya tidak suka hadir di sini. Karena ngapain itu nggak ada duit. Kalau kita punya duit, kita bisa jalan-jalan. Kemana? Masalahnya kita nggak punya duit. Jadi mau nggak mau tetap harus di sini gitu, di yang biru-biru ini, bukan di plenari ini aja mendengarkan pidato. Kalau yang sidang yang di biru-biru ini sudah selesai, maka akan disahkan di plenari ini, gitu. Kepala negara adanya di sini, kepala delegasi adanya di sini, gitu. Nah, kalau saya lebih suka yang ada di sini, komite aplikasi standar. Apa itu komite aplikasi standar? Ini berbicara tentang tadi pemerintah Indonesia melanggar aturan nomor 87 misalnya. Itu bicaranya di sini. Nih, ini prosesnya. Pertama, identifikasi masalah. Saya kasih contoh identifikasi masalahnya dari KSP ini berbicara tentang ini dulu ya. Konvensi ILO dulu. Jadi, ini identifikasi masalah adalah dari governing body. Governing body ngambil dari negara-negara. Itu masalahnya ada apa? Misalnya untuk tahun depan di 2025 yang akan didiskusikan di ILO itu adalah platform workers, Bung Indra, Bung Didi. Maka sering ITUC berkomunikasi KSPI melalui KSPI ke SPDT, SPMI. Karena apa? Platform workers, gig economy, gitu. Ini akan menjadi diskusi di ILO. Maka akan mengambil data-data dari sini, gitu, dari KSPI, dari negara-negara yang lain, gitu. Kemudian penyusunan ada di sini. Setelah itu disusun oleh ITUC dan tim. Nah, saya mau balik lagi. Sorry, ada yang belum saya sampaikan. Ada yang lupa, maaf ya. Di sini bukan ya, bukan. Nanti aja. Biarin lupa. Lebih enak lebih cepat ya kalau lupa. Nah, ini akan diskusi di sini. Penyusunan itu baik governing body atau baik timnya ITUC. Jadi yang bisa di sini hanya ITUC. Tidak ada serikat buruh lain, tidak ada federasi, tidak ada konfederasi lain di dunia selain ITUC yang berbicara di ILO, yang bisa memutuskan sesuatu di ILO melalui governing body ataupun
sudah ratifikasi maka wajib implementasi. Kalau dia tidak implementasi, diketok sama KSPI, dilaporin lah ke ILO. Kamu sudah ini Indonesia sudah ratifikasi, tapi tidak dilaksanakan, gitu. Nanti akan dibicarakan di tadi yang komite aplikasi standar itu. Nah, selain konvensi ILO yang diproduksi adalah saya 2 kali ada di sini berbicara tentang global supply chain, berbicara. Jadi saya bukan expert, tetapi saya adalah praktisi gitu, praktisi serikat buruh, di mana diundang di sini menjadi timnya ITUC karena Indonesia dinilai supply chain itu banyak. Gitu. Saya ulangi, yang pertama supply chain yang akhirnya mentok karena ditolak oleh grupnya Apindo, itu sidang sampai 4 kali ke Jenewa, itu mentok, jadi dibatalkan sampai sekarang tidak ada perkembangan lagi karena ditolak oleh Apindo internasional ya, grupnya Apindo. Karena di sini selalu 3 unsur tripartit. Yang kedua, belum lama saya ikut living wage, upah layak. Itu ditunjuk langsung oleh ITUC karena dinilai Indonesia itu mempunyai sistem upah yang unik gitu. Ada upah minimum, ada upah sektoral, ada upah kabupaten, ada upah kota, ada upah provinsi gitu. Maka ini menarik untuk didiskusikan di sini. Dan ini sama dengan tim perumus PKB. Tapi ini perumus aturan internasional gitu. Merumuskan konvensi, merumuskan regulasi secara internasional. Kata per kata, kalimat per kalimat gitu. Stres, terus terang saya stres selama seminggu karena bahasa Inggris terbatas. Kemudian ide itu harus ada terus, stres beneran. Udah bahasanya bahasa Inggris, pembuatannya kalimat per kalimat gitu, kata per kata, dan itu harus mengakomodir seluruh dunia gitu. Upah yang bisa diterapkan yang menjadi pedoman di seluruh dunia. Kemudian setelah berbicara di sini, maka akan diplenari itu tripartit. Lah di sini ini ada 3 sidang. Ruangannya masing-masing ya segede 2 kali inilah. Jadi Apindo sidang sendiri, kemudian buruh sidang sendiri, kemudian pemerintah sidang sendiri, ada ruangannya masing-masing. Yang nanti pengesahannya di sini sama governing body, oleh governing body. Nah ini pagi dari jam 9 sampai jam 4 itu berbicara internal, strategi masing-masing buruh, pokoknya tripartit itu strategi masing-masing. Kemudian baru mulai sidang itu di atas jam 6, pulang setiap hari jam 11 malam ke hotel, naik transportasi umum gitu di sini. Dan ini hanya ada ITUC di sini, tidak ada serikat yang lain, tidak ada konfederasi yang lain yang diakui oleh ILO untuk membuat undang-undang itu. Maka kita bangga bisa berada di sini, gitu, menjadi konseptornya ini. Upah sekarang, upah itu sudah deal. Jadi saya beruntung untuk yang kedua, yang upah layak, karena 5 kali sidang itu selesai di Jumat malam. Jadi Sabtu pulang itu udah selesai. Kalau yang di supply chain itu sampai 3 kali sidang. Yang terakhir, yang 2 terakhir itu COVID, saya nggak hadir karena COVID, saya nggak berani. Nah sidang terakhir itu ditolak
Aung San Suu yang tidak mau ada serikat itu menjadi perwakilan di sini, Apindo di sini. Sudah 2 kali sidang, ketuanya orang Samsu. Dan itu tidak mudah. Yang menolak, kenapa suplai CNC itu langsung ditolak? Karena ini manajemen Samsu, Apindonya Samsu. Dimana di seluruh dunia dia tidak mau ada serikat Samsu itu. Dan kita berantem kan di Bekasi waktu itu sampai dihack segala macam websitenya. Itu ada di sini. Maka ini salah satu keuntungan kita bisa terlibat di sini karena kita menjadi anggotanya ITUC. Pengesahannya adalah tadi oleh sidang ILO, sidang governing body. Nah, sekarang saya akan bicara soal pelanggaran. Tadi kan sudah ratifikasi. Kemudian ada pelanggaran nih 87, Konvensi 87 kebebasan berserikat. KSPI pernah melaporkan 2 kali dan dibahas di sidang ILO di Komite Aplikasi Standar tadi. Bukan di plenari, tapi di Komite Aplikasi Standar yang bertugas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran oleh pemerintah di seluruh dunia. Saya pernah 2 kali menjadi pembicara di sini. Yang pertama dulu waktu pembacokan Bekasi, yang bacok-bacok yang upah itu. Ini kasusnya KSPI masuk sini. Yang terakhir adalah Omnibus Law. Omnibus Law juga masuk di sini. Nah, kasus dilaporkan oleh negara-negara ini melalui diidentifikasi oleh ITUC. Anggota ITUC itu 187 negara, maka tidak semua kasus ini masuk sini. Dipilih gitu, dan KSPI 2 kali masuk sini. Sebenarnya Omnibus Law mau masuk lagi nanti 2025, tapi sudah ada keputusan MK itu. Jadi diganti kasusnya Myanmar. Myanmar masuk sini besok. Gitu. Nah, setelah ini maka ini didiskusikan, setelah diidentifikasi di sini, maka ditentukan oleh ini, oleh ILO. Ini juga masih, misalnya ini targetnya cuma 15. Ini di sini masih ada 30. Jadi ini tim ILO CEAR ini menentukan mana saja yang layak untuk masuk sini. Gitu. Nah, setelah itu disidanglah di sini. Sidang Komite Aplikasi Standar, keluarlah ini. KSPI yang bukan itu dulu, itu keluar rekomendasinya adalah turun direct contact mission dari ILO yang harus berbicara dengan kepolisian, dengan Komnas HAM, dengan Apindo, dengan pemerintah, dengan semua LSM yang ada di Indonesia investigasi. Tapi hasilnya juga mengecewakan karena rekomendasinya training gitu. Padahal rekomendasinya KSPI adalah penjarakan pelakunya gitu. Direct contact mission tidak bisa menemukan delik yang pasti gitu ya untuk memenjarakan itu. Jadi keluarnya rekomendasinya training gitu. Kemudian tahu gue juga denger kali. Jadi biar cepat selesai sih maksud saya. Jadi udah ya. Ini mau lanjut atau pembicaraan sih? 3 menit setengah. Tadi lu ajan, tadi protes lagi aja. Ini menarik nggak sih menurut teman-teman? Kalau nggak menarik saya pulang.
2 tahun pula, dan sampai sekarang tidak ada yang bergerak KSPI doang. Pemerintahnya nggak bergerak sama sekali gitu, mungkin karena masih baru. Nah, ini teman-teman alur-alur kenapa SPMI menjadi anggota industrial, menjadi anggota ITUC melalui SPMI melalui KSPI. Karena kepentingan kita banyak ada di situ. Gitu, punya hak bukan hanya sekedar itu doang gitu. Nah, selain industrial, itu banyak sekali Global Union Federation atau Federasi Serikat Buruh Internasional itu banyak selain industrial. Tentu teman-teman pernah dengar yang lain, PSI misalnya, Public Service Internasional. Kemudian, tapi yang banyak tadi industrial ya, industrial itu anggotanya 50 juta. Anggota industrial 50 juta. Kemudian yang kedua, ini IE itu Serikat Buruh Internasional. Dia nomor 2. PGRI kalau nggak salah menjadi anggotanya IE ini. Kemudian nomor 3 PSI, Public Service Internasional. Itu anggotanya siapa? PLN apa itu? Public Service. Kalau dulu rumah sakit, pokoknya public service. Ini menjadi ini. Ini gede anggotanya masih gede, 32 juta. 30. Kemudian Uni itu aspek yang menjadi anggota ini. Uni. Kemudian yang ketiga BWI. BWI itu apa? Apa? BWI itu Building sama Wood Workers International. Building itu anggotanya informal sektor itu pekerja bangunan itu sebenarnya bisa diorganisir. Tukang bisa. Ya, kemudian kalau woodnya itu perkayuan, tapi bukan perkebunan. Perkebunan tidak di BPI, tapi perkayuannya yang di BPI itu. Kemudian ini apa? IDF, transport itu Mundidi. Yang BPI ini SPMI, SPPK sedang mengajukan untuk menjadi anggota BPI. Yang ini IDF, Mundidi, Indra. Ini di sini anggotanya belum banyak, 18 juta doang. Dia mengakomodir semua transport darat, laut, dan udara. Ini IDF. Kemudian IUF itu food, agriculture, itu pertanian, makanan, tembakau, ini masuk ke sini. Itu. Nah, yang ini IDWF itu Domestic Workers, International Domestic Workers Federation. Itu pekerja rumah tangga. Dan pekerja rumah tangga itu belum tentu pembantu rumah tangga. Ada tukang kebun, tukang beres-beres, taman, apa segala macam. Kalau di kita di otaknya PRT ya PRT, domestic workers itu ya itu, padahal itu tidak. Itu menyangkut banyak cleaning service yang di rumah itu masuk sini bisa. Kemudian jurnalis IFJ itu jurnalis. Yang terakhir adalah artis. Gak tahu ini artis Indonesia menjadi anggota ini atau tidak. Nah, ini adalah serikat-serikat buruh federasi. Anggotanya adalah federasi. Tapi konfederasi gak ada lagi, hanya satu ini. Yang bisa berhubungan dengan ILO hanya ini. Ini tidak bisa berhubungan langsung dengan ILO. Ini tidak bisa memberikan rekomendasi kepada ILO. Harus melalui ini. Gitu, melalui ITUC ini. Tidak bisa langsung di sini. Nah, di Indonesia ini ada industrial yang sudah ada, PSI ada,
juga gitu. Makanya Bu Didi bisa bukan Bu Didi, maksudnya SPDT bisa masuk IPF, kemudian SPPK baru mau masuk BWI gitu. Public service-nya masuk jangan aneh-aneh. Nah, ini udah mau berakhir berarti kalau udah sampai ke sini. Teman-teman suka denger ini nggak? SAS, kemudian ini FES, kemudian Solidarity Center, ACILS ini terancam akan dibubarkan oleh Trump. Jadi ini terancam bubar. Kalau FES itu tidak bubar tapi dimandulkan. Jadi ini adalah donor yang membantu kegiatan-kegiatan yang ada di SPMI. Saya bicaranya SPMI, kalau di Indonesia lebih banyak tentu. ILO tentu sudah, Solidarity Center, ACILS yang dulunya ACILS. Ini sekarang kita dibantu dengan organisasi. Kemudian FES itu dari Jerman. Ini duetnya dari pemerintah Amerika. Solidarity Center. FES ini dari pemerintah Jerman. Jadi ini lembaga ya, lembaga non-profit NGO. Kalau SAS itu apa? SAS adalah ini sama dengan lembaga sebenarnya, lembaga donor yang uangnya selain dapat dari iuran anggota serikat buruh di Finlandia, SAS itu berasal dari Finlandia, tapi juga dari pemerintah. Jadi uang pemerintah juga yang ada di sini dibagi-bagi ke kita, gitu, ke serikat buruh yang masih membutuhkan itu, yang masih miskin dalam tanda kutip, masih butuh. Kemudian FNV ini adalah serikat buruh, sama dengan SAS, dia lembaga serikat buruh, ini konfederasi serikat buruhnya Belanda. Kita pernah dapat dari FNV. Kemudian DTDA itu dapat duitnya dari Denmark, serikat buruh Denmark, dan ada pemerintah. Ini semua ada pemerintah di dalam sini, kecuali ini ya. Ini dari iuran kan, iuran negara, tapi ada EU dari European Union juga, ada pemerintahnya juga berarti. Termasuk ini U2U ini, itu semua ini dananya ada dana dari pemerintah. LO ini Serikat Buruh Norwegia, Konfederasi Serikat Buruh Norwegia, ini sedang membantu KSPI. Ini juga sedang membantu KSPI. Gitu. Nah, ini ada duitnya pemerintah semua dari sini. Kalau kemarin diskusi di KSPI, ada tema diskusi yang kita tidak boleh vulgar memberikan jumlah anggota ataupun data-data kepada orang-orang yang memberikan donor ini, karena ada muatannya kita nggak tahu. Mereka bilang no lunch free, nggak ada makan siang gratis, pasti ada kemauan-kemauan di sini. Tapi kalau saya cara berpikirnya adalah bukan di sisi itunya, tapi sisi manfaat yang bisa diambil oleh FSPMI dari pendanaan ini apa? Penguatan, mempercepat, pendorong gitu. Kalau kita ngandelin iuran COS dari DPP, itu distribusi kepada seluruh Indonesia saja sudah besar. Kalau kita tidak ada bantuan ini, percepatan untuk pencapaian goalnya FSPMI, ya ini tidak maksudnya tidak akan cepat. Ini hanya percepatan saja. Tapi intinya tetap harus dari kita, dari pribadi
di Indonesia itu proyek koordinatornya Mbak Indah. Kemudian SAS, ini dulu SAS ini khusus SPMI saja, kemudian berkembang dengan Nomenik, kemudian berkembang dengan mining, dengan pertambangan. Maka SAS ini menjadi data mining, proyek koordinatornya Mbak Mimin. Dulu nggak ada proyek koordinator karena langsung ke SPMI, gitu. Nah, selain itu LO dan DTDA ini melalui KSP. Ini masih langsung melalui KSP, tidak melalui NTC. Tapi yang dibantu yang KSPI dan KSBSI tetap aja anggotanya IUC. Kalau SPSI yang tidak menjadi anggota IUC yang dibantu, gitu. Maka salah satu keuntungan menjadi afiliasi internasional itu. Nah, ini saya juga diminta untuk apa sih trending isu secara internasional gitu. Ini tebak gambar aja. Tebak gambar. Nomor satu apa? Gig ekonomi itu apa? Tadi saya udah bilang juga, aduh, ini ngantuk ini. Gig ekonomi itu apa? Tadi salah satunya contohnya adalah tadi platform Bobers itu pekerja platform, pekerja dengan digital, gitu, dengan online, misalnya Gojek, gitu. SPDT di cover oleh SPDT, tapi tidak semuanya di cover oleh SPDT, gitu. Kayak misalnya Traveloka segala macam itu. Kemudian Shopee, gitu, drivernya Shopee itu bisa masuk transportasi, bisa masuk ini. Ini nanti tahun ini menjadi topik diskusinya di ILO 2025. Organizing gig economy. Ini kebanyakan informal sektor, jadi tidak formal karena dia tidak punya bos. Bosnya adalah diri sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi punya bos? Jadi menjadi karyawannya Gojek, menjadi karyawannya Shopee, menjadi karyawannya Grab. Ini nanti diskusinya di sini. Supaya apa? Kalau gajinya tidak, misalnya gajinya berdasarkan pendapatannya dia narik, paling tidak ada di cover BPJS. Itu yang akan didiskusikan. Kalau kecelakaan kerja tidak ditanggung sendiri, tapi ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau secara upahnya tidak bisa ikut UMK, gitu. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu topik diskusi di ILO 2025. Kemudian ini apa? Ini begini. AI, digitalisasi dan AI. AI itu apa sih? Apa? AI. Artificial intelligence. Itu apa? Kecerdasan buatan. Contohnya apa? Robot. Sekarang saya pernah lihat di pabrik Redmi Xiaomi itu ya, yang di Cina. Itu nggak ada nggak ada karyawannya, nggak ada manusianya. Semua dikerjakan oleh robot di sini. Kemudian ada lagi apa? AI itu. Siapa yang sudah menggunakan AI? Meta, apa sih yang dipakai? Meta. Chat GPT. Siapa yang sudah pakai Chat GPT? Selain Rosa? Banyak. Jadi teman-teman, Chat GPT ini saya sampai berbusa-busa sebenarnya ngomongin Chat GPT. Saya diskusi dengan Pak Salman Sakum Pak Salman coba ketik di Chat GPT, bikin presentasi PowerPoint tentang hak-hak serikat pekerja, hak dasar serikat pekerja 15 slide. Dia bikin semua. Kita tinggal copy masukin ke PPT, nggak usah pakai mikir. Artinya ide dasar ya, bukan nggak mikir. Ide dasarnya sudah ada. Kita tinggal membantu. Ini sesuai dengan SPM. Ini sesuai dengan kita. Itu Chat GPT. Tapi bahasanya masih kaku. Ada lagi yang saya baru pakai itu di apa sih namanya? DeepSeek. Itu bahasanya itu lebih halus. Gitu. Tapi tidak boleh copy master. Kadang ada yang tidak sesuai dengan SPMI misalnya. Gitu.
Jadi misalnya nih, saya mau jawab email bahasa Inggris, gitu ya. Tinggal email yang dari sana itu saya copy paste di AI, bawahnya saya tulis tolong reply bahasa, nggak usah pakai tolong, itu mesin nggak pakai tolong, tapi karena udah biasa minta tolong, jadi saya tulis tolong reply email ini bahasa Inggris, intinya saya setuju dengan apa yang diomongin. Itu udah ada semua. Ini rules ini saya ajarin, nggak dipakai-pakai. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah nggak ada alasan tidak bisa. Itu nggak ada alasan. Dunia ada di genggaman. Kita mau nyari apa aja, kita mau cari apa aja, kita mau bikin presentasi apa aja, kita mau bahasa Inggris apa aja. Kemarin ada kunjungan dari Wakil Sekjen Industrial di SPMI Kemaroskan. Saya lihat di sebelah saya Mbak Is, saya sebenarnya udah sebelah sama Mbak Is. Kok ada orang ngomong dia liatin handphone dulu, ini orang ngapain sih gitu. Jadi jangan biasakan kalau ada orang ngomong kita liatin handphone, apalagi tamu, itu nggak sopan. Biasakan menghormati orang bicara. Kita bawa handphone, walaupun ditenggorepin, itu sudah tidak sopan, apalagi dibawa. Handphone simpen. Kalau kita menganggap apa yang kita ajak bicara itu penting, coba kita lagi ngomong, terus yang kita ajakin ngomong mainan handphone, itu nggak sopan. Level pemimpin, level ketua, level POK, manner itu harus mulai sekarang dikurangi. Bukan manner, kebiasaan. Karena dengan kita menghormati orang lain itu akan belajar dari kita. Nah, lanjut lagi ke Ayah. Ternyata Bung Bais dia translate secara online. Jadi orang ngomong, kita udah tahu bahasa Indonesianya apa nih, dia ngomong apa nih dengan suara. Gitu. Itulah AI. Maka tidak ada alasan, nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada alasan. Taruh aja handphone kita, yang penting ada internet ya. Kalau di Eropa nggak ada ya, nggak ada internet. Semua tempat ada internet gratis dan kencang. Taruh, orang ngomong apa, kita nggak bisa, orang itu ngomong ini, gitu. Itulah AI. Kenapa AI dibahas di sini? Kenapa AI dibahas di sini? Kenapa? Pengaruh pada ketenaga kerja. Udah nggak butuh lagi bikin proposal itu. Saya terakhir pakai ChatGPT adalah bikin TOM. Jadi KSPI mau ada kegiatan soal kampanye tentang pembuatan materi kampanye perubahan iklim. Jadi di proposalnya udah ada outcome, output, kemudian kegiatan. Saya copy, ya kan? Saya copy di ChatGPT. Buatkan TOR tentang kegiatan ini. Dia bikin itu 3 lembar, termasuk jadwal acaranya, termasuk pembicaranya. Kita tinggal copy proposalnya, itu udah jadi. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain lambat-lambat itu udah terpakai, karena semua sudah ada di tangan kita. Gitu. Itulah canggihnya itu. Jadi teman-teman tidak hanya nggak bisa. Kalau dulu kan googling doang, Google gitu. Sekarang udah enggak. Kita bikin presentasi itu sudah itu. Yang penting adalah jangan bicara atau jangan presentasi hal-hal yang tidak kita kuasai. Jangan memaksakan diri untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak kita kuasai supaya terlihat pintar. Ada orang nanya, kita nyari-nyari jawabannya apa ya. Biasanya yang awal-awal TOT ketakutannya kalau ditanya nggak bisa jawab, ya Pak ya. Jangan maksain jawab, kok nggak bisa kok maksa
tidak semua tidak kita kuasai enggak. Atau lebarin ke yang lain. Saya sering presentasi bahasa Inggris itu beberapa kali. Kalau ada orang lainnya dan saya tidak menguasai, saya tidak tahu, saya bilang, mohon maaf, saya tidak ada referensi, saya belum ada referensi. Saya akan mencari referensi itu dulu, nanti saya akan hubungin Anda langsung. Gitu. Nah, ini juga menjadi ini karena apa namanya, udah nggak ada lagi pekerja nantinya, mengurangi tenaga kerja. Ini apa ini? Gambar rumah ini apa? Climate change, perubahan iklim. Ini juga menjadi topik poin utama di internasional. Gitu. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan dibicarakan di ILO nanti di sidang ILO 2025, dan ini menjadi poin utama diskusi-diskusi secara internasional. Ya, ini apa ini? Satu lagi. Kapal. Supply chain, global supply chain. Jadi ini sudah sangat dipermudah. Gitu. Produksi mereknya Toshiba misalnya, tapi produksinya bukan lagi di Jepang. Semikonduktornya dari Batam, plastiknya dari Honoris misalnya. Ini supply chain, ini juga menjadi topik yang akan dibicarakan. Salah satu isu yang akan dibicarakan. Udah ya. Nah, apa saja networknya, linknya FSPMI? Yang pertama ini electronic goods. Sebelum electronic goods sebenarnya ada good elektronik. Good elektronik ini membantu FSPMI di sektor elektronik elektrik beberapa kegiatan khususnya di K3. Ini sudah tidak ada karena ini jauh sama juga. Kalau isu internasionalnya berubah, maka donornya juga akan berubah, permintaan donornya juga akan berubah. Maka ini juga sekarang sudah beralih kepada baterai supply chains. Gitu. Bisa jadi nanti good elektroniknya akan bantu, tapi di baterai supply chain, tidak lagi di sektor SPE, tapi bisa jadi di SPR yang sekarang menjadi baterai supply chain. Bukan pabrik baterainya, tapi pertambangannya, nikelnya, gitu, pengolahannya, smelternya, gitu. Kemudian karena ini sudah tidak elektronik, sekarang elektronik goods. Ini sudah beberapa kali diskusi di SPE. Dan orangnya asalnya dari sini, pindah ke sini, electronic goods. Ini khusus untuk dia punya link kontak poinnya atau apidonya atau pengusahanya. Seluruh merek elektronik, tidak seluruh, tapi brand-brand besar. Jadi kita bisa kontak di sini. Ketiga EVA yang pernah berhubungan Mas Iwan, Mail, sama Rosa. International Federation Education, apa itu? Pokoknya edukasi lah. Jadi diajarin bikin modul, kemudian ngajar online. Ada targetnya, training online. Misalnya pendidikan dasar serikat buruh atau pembuatan PKB. Diajarin bagaimana cara bikin modulnya, bagaimana implementasinya, bagaimana ngundang anggotanya, bagaimana ngasih PR-nya. Ini EVA. Yang terakhir ini KCTU. Korea KMBU salah. Kalau KCT itu konfederasi. Kalau KMBU Korea Metal Workers Federation, ini setiap tahun mengundang FSPMI untuk training leadership di Korea 1 minggu. Dan ini sudah sampai anulir berapa?
Sespim pertama 2013. Ini pesertanya banyak banget penuh. Pakai villa sebelah. Dulu yang ujung belum jadi villa, jadi nginepnya sampai ke sana-sana, kalian sampai lupa. Ya, lapangan semua. Ini Sespim 1. Saya masuk ke Sespim 1. Ini Sespim 2, Sespim 3 saya tidak punya gambarnya. Ini Sespim 4 terakhir. Ini Sespim 5 kan sekarang? Ya. Setelah ini macet, ini nggak ada lagi. Terus lanjut sekarang karena COVID, karena ini renovasi dan segala macam. Ini kan masih lama nih, ini masih gedung lama nih, gitu, belum berubah. Matur nuwun. Nah, ada slogan sebagai internasional ini penting, think globally, act locally. Jadi bagaimana kita berpikir secara global, aturan-aturan yang dibuat oleh global, bagaimana itu bisa implementasi di PUK. Misalnya PKB. Nih, di internasional itu yang dibicarakan tidak ada berbicara IMF misalnya, tidak ada bicara kebijakan ekonomi bagaimana musik tidak. Tapi bagaimana upah, gitu. Dan upah itu PUK. K3, bagaimana K3 bisa masuk PKB? Itu yang dibicarakan di internasional. Jadi berpikirnya secara global, aturan internasional, tapi implementasinya tetap PUK. Jadi teman-teman wah internasional begini-begini. Justru di internasional itu ini bagaimana implementasi di lapangan, di PUK, di pabrik, di tempat kerja. Bukan yang tinggi-tinggi. Cara berpikirnya memang cara berpikir internasional, cara berpikir global, tapi act-nya, implementasinya ya di lokal. Itu dari saya. Terima kasih. Ada tanya jawab atau tidak saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Saya jawab yang saya tahu ya, kalau saya nggak tahu saya nggak tahu. Terima kasih. Ada bagian ini ada jadi dalam pemaparan tadi ini ada beberapa yang kami ingin tahu lebih jauh terhadap manfaat dari afiliasi ke internasional. Kemudian yang menjadi titik sentral dari ini kan manfaatnya tadi saya lihat ada 4 kalau nggak salah. Tapi yang lebih konkret lagi adalah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat PUK yang memang bisa di-backup atau di-backing oleh afiliasi kita yang ada di dunia internasional. Contoh kayak kami di perkebunan gitu, punya ISPO dan RSPO gitu. Nah, kami tidak tahu ya ketika kita berafiliasi atau menjadi anggota dari ISPO, toh ternyata ketika ada audit ISPO di sebuah perusahaan, mereka bisa ada meloloskan yang memang yang jadi harusnya menjadi penghalang perusahaan tersebut mendapat sertifikat jadi dapat ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah sama manfaat kita berafiliasi atau menjadi anggota dari sebuah badan itu dengan tidak menjadi anggota gitu? Padahal kita membayar iuran gitu. Ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada mereka, sementara aplikasinya di lapangan ya kita tidak dibantu apa-apa gitu. Jadi mungkin itu Bung narasumber mohon beri pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, Bu Bayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi mengenai penjelasan badan-badan PBB kan ada ILO, ada IMF, kemudian ada
World Bank. Nah, dari dua badan PPB itu World Bank sama IMF kan tadi penjelasannya. Contoh misalnya pajak 12% itu adalah request dari mereka. Kemudian Omnibus Law itu request dari mereka. Nah, apakah mungkin atau mampu ILO mengimbangi dua badan PPB tersebut? Kenapa sebagai badan yang mengayomi seluruh bangsa di dunia malah memaksakan undang-undang atau peraturan yang justru memberatkan buruh itu sendiri, di mana di PPB sendiri ada ILO. Itu aja Pak, terima kasih. Satu lagi, ada nggak? Ya, silakan tuh. Oke, terima kasih. Tambahin yang di belakang tadi terkait dengan manfaat tadi yang kita harapkan itu bahwa apabila nih contoh tadi tentang pembahasan mengenai Omnibus Law, kasus digebukin gitu. Ini artinya apabila negara melanggar terkait dengan hak-hak pekerja dan buruh, nah posisi ILO ini apa yang bisa dilakukan? Apakah hanya sebatas teguran pada negara tersebut, ataukah mungkin memberikan kurang lebih sanksi apa yang mestinya kepada negara tersebut? Itu aja sih. Terima kasih. Cukup ya, 3 ya. 3. Yang pertama tadi Bung Ruslan itu apa tadi, spoil perkebunan. Saya hanya tahu tentang serikat buruh aja. Artinya afiliasinya serikat buruh. Jadi kalau kayak spoil itu kan NGO. Nah itu saya linknya saya nggak tahu dia linknya kemana. Kalau serikat buruh itu kan udah jelas ya, bayar iuran, benefitnya sudah jelas, apa yang kita dapat sudah jelas. Tapi kalau LSM saya tidak paham. Jadi iurannya itu untuk apa, seperti apa, kayak tadi kan IVA. Ini kan cenderungnya juga LSM sebenarnya. Nah, ini cenderungnya LSM, tapi kita membayar itu, bayar iuran sebenarnya. Tapi benefitnya ada. Jadi kita konferensi ini, kita diundang ke Afrika 2 kali. Kemudian ada pelatihan online, kita diundang juga. Konferensi di Asia Pasifik kita diundang juga. Gitu. Itu benefit yang seharusnya diambil atau diberikan kepada kita sebagai anggota yang membayar iuran, karena kita bisa berkontribusi menentukan kebijakan yang ada di sini. Itu adalah haknya orang yang membayar iuran. Tapi kalau NGO terus terang saya tidak tahu, saya tidak paham kenapa harus membayar iuran ke situ. Apakah dia serikat atau apa gitu? Saya tidak paham. Kalau di Jakarta, di sini, di Indonesia itu yang TWRC, itu kan juga NGO, Trade Union Rights Center. Itu kan dia juga bekerja di sawit juga, di mana-mana juga. Tapi kita tidak membayar iuran ke TWRC. Nah, yang ditanyakan Bung Ruslan saya kurang paham. Itu NGO atau bukan, atau apakah itu serikat atau bukan, saya tidak paham. Kalau itu tadi kita semua tahu lah, kalau orang membayar iuran harus mendapatkan imbal balik dong. Itu aja. Sejauh yang saya tahu adalah serikat buruh ini, bukan serikat buruh pun kita mendapatkan benefit. Nah, Bung Ruslan harus lebih dalam lagi, mempelajari lebih dalam lagi, bertanya lebih dalam lagi, ADRT-nya seperti apa, kemudian benefit yang bisa kita ambil, keuntungan yang bisa kita ambil karena kita membayar iuran apa, gitu. Jangan ditarik iuran doang, kita nggak dapat apa-apa dan kita nggak tahu iuran itu untuk apa. Kalau sekarang belum anggota, tapi belum ada diskusi. Iya, maka sebelum kita masuk menjadi anggota, kita harus tahu dulu manfaatnya apa. Terus jangan juga, misalnya ini NGO, kemudian kita sudah berserikat, ada kasus itu kita harus memilih, kita akan ditangani oleh serikat atau ditangani oleh NGO. Karena beda, kalau serikat adalah berdiskusi di linknya serikat dengan apa
dengan pengusaha, dengan pemerintah, dealingnya serikat. Kalau NGO itu kalau dia menang kasus dia dapat duit. Pengacara, kalau misalnya pesangon dapat 50 juta gitu, ada jatah NGO yang harus kita setorkan ke dia. Kemudian dia juga bisa nyari uang dari kasus kita sebagai success story. Maka nama dia akan naik, maka akan banyak donor yang akan ngasih ke mereka. Memang kita dia membantu kita, gitu. Tapi ada di balik itu ada tujuan yang dia punya. Itu kalau NGO atau LSM. Kalau serikat buruh tidak. Serikat buruh itu berjuangnya bagaimana kita menang, udah selesai. Nah, yang kedua, tadi Bung Wahyu tentang apakah ILO bisa mempengaruhi kebijakan World Bank dan IMF tadi. Jadi itu tadi kan badan-badan PBB ya. Nah, ini. Jadi ini adalah badan-badan PBB yang terpisah. Yang bisa mempengaruhi adalah PBB dan negara. Jadi ILO ini badan-badan yang terpisah, gitu. Yang bisa mempengaruhi ya ILC, bukan ILO. Karena ILO ini tripartit. Jadi dia tidak boleh berpihak kepada buruh, tidak boleh berpihak kepada pengusaha, tidak boleh berpihak kepada apindo, tidak boleh. Dia lembaga netral, gitu. Kecuali akraf, ILO bidang ketenagakerjaan. Kalau secara badan ILO yang tidak boleh, tidak bisa. Yang bisa yang melalui ILC ini, melalui ini. Kenapa ILC punya kantor-kantor di wilayah ini? Karena dia beradvokasi dan dia tidak berjalan sendiri, tapi melalui serikat buruh yang ada. Contohnya ya KSPI, kebijakan Indonesia yang melalui KSPI, KSBSI dan KSPSI. Jadi ini badan-badan yang berdiri sendiri, yang koordinatornya adalah PBB. Gitu. Kemudian yang ketiga soal sanksi, sebenarnya sanksinya sanksi moral. Tidak ada sanksi misalnya penjara, gitu. Karena permintaan kita yang dulu kan pelakunya di penjara. Itu kan kepada pelaku, tapi kepada negara tidak ada. Jadi sanksinya diperlakukan di depan umum. Dan itu Indonesia jerah. Pemerintah Indonesia itu jerah dengan begitu. Dia nggak berani dengan KSPI, dia nggak berani main-main dengan KSPI, karena dia nggak mau dipermalukan di internasional, di ILO. Maka salahnya pemerintah Indonesia adalah lobby serikat buruh, lobby KSPI setelah di sana di sidang ILO. Di Indonesia dia tidak pernah lobby, dia tidak pernah mengundang kita, dia tidak pernah diskusi dengan serikat buruh. Tapi giliran kasus itu dan dia tahu kasus itu akan didiskusikan di sana di ILO, ya di ILO itu hanya beberapa hari sebelum sidang, maka dia tidak mempersiapkan apapun. Nanti kalau teman-teman, salah satu dari teman-teman ada kesempatan dan kita ada kasus yang dibicarakan di Komite Aplikasi Standar, teman-teman akan bisa menilai bagaimana kualitas pemerintah Indonesia, pengetahuannya mereka tentang buruh, tentang serikat buruh, tentang undang-undang yang di Indonesia. Tidak ada. Lebih pintar kawan-kawan yang ada di sini semua. Penguasaan materi benar, serius. Bu Riden saksi, Bu Rosa saksi, yang sudah di sana lagi siapa ya? Itu begitu. Pemerintah Indonesia itu ngomongnya gantian, ngomongnya baca, bahasa Inggris memang baca sesuai teks, tapi dia hanya bertugas membuat dan membaca. Substansinya tidak tahu. Dia harus mempertahankan negara Indonesia, harus memperjuangkan negara Indonesia, berargumen di sidang ILO, tapi isinya dia tidak tahu. Dia hanya baca saja. Maka di saat KSPI di sidang ILO di Komite Aplikasi Standar, karena KSPI tidak bekerja KSPI, tapi bekerja di timnya IQC. Itu latar belakang undang-undangnya ada, diskusinya ada. Kita baca itu belajar supaya 6 menit cukup, 3 menit cukup, gitu. Itu belajar baca, dan harus tahu apa yang dibaca, harus tahu apa yang kita perjuangkan. Itu bahasa
Caranya ada investigasi dari ILO datang ke sini, atau bantuan teknis gitu. Bagaimana cara menyusun undang-undang yang benar di pemerintah Indonesia, belajar dong gitu doang. Tapi dia malu, dan malu itu jerah sebenarnya. Kalau tidak jerah dia nggak akan lobby kita di ILO. Dia undang kita makan, ayo dong para media, waktu itu yang barengan saya, para media yang di lobby. Ayo dong, nggak usah diskusi di situ, kita makan aja, diskusi internal supaya tidak dibicarakan di sidang ILO itu malu. Negara manapun itu malu, maka udah kasak kusuk di sana itu udah banyak kasak kusuk, udah dipanggil ke sana kemari, tapi saya tidak pernah datang. Saya delegasi Indonesia yang tidak pernah mau dipanggil pemerintah, baik itu makan malam, baik itu makan siang, baik itu diskusi, saya orang yang tidak pernah datang. Karena pemerintah Indonesia itu hanya pusing setelah di sana gitu, karena dia takut malu, takut dipermalukan, dan dia takut nggak bisa jawab. Karena nih, kalau misalnya serikat buruh bicara KSPI, itu akan dibantu oleh negara-negara lain mendukung pernyataan kita. Itu, misalnya di FNV tadi yang sering bantu itu FNV. Bahkan yang kasus terakhir pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika loh, bukan mana saya lupa, itu membantu kita serikat buruh menguatkan pendapatnya serikat buruh. Gitu. Pemerintah Indonesia itu dibantu hanya oleh tiga negara yang tidak kuat. Nah itu pertarungan di ILO itu seperti itu. Bagaimana makanya kasus itu untuk bisa dibicarakan di ILO itu persaingannya kan seluruh dunia. Negara yang sudah ratifikasi konvensi kebebasan berserikat itu pasti ada pelanggaran. Tapi yang menentukan supaya kasus kita bisa dibicarakan di sana ya ITUC. Nah itu aja teman-teman. Terima kasih. Coffee break soal laser ya. Terima kasih teman-teman. Fajar ada lagi satu deh. Jadi untuk yang pertanyaan saya sih ya, disampaikan bahwa sponsor itu akan dihilangkan oleh Trump. Nah, Hasil. Ya, Acil ataupun yang lain, kemudian perjalanan Trump pasti akan menekan PBB karena kondisi saat ini dia mendorong bagaimana cara PBB itu tidak berkembang. Nah, apa yang akan dilakukan khususnya SPMI atau SPI secara internasional ketika memang ternyata sponsor sudah hilang atau memang sengaja dihilangkan dari negara yang lebih besar, itu kira-kira bagaimana pandangan? Terima kasih Bung Hasan. Jadi penghilangan itu yang sudah terjadi adalah Jerman, FES itu tidak boleh dengan serikat buruh, tapi dia masih bekerja dengan PMK itu Puan Maharani dan juga Luhut kalau nggak salah. Nah ini baru isu yang Trump ini baru isu bahwa Solidarity Center itu di seluruh dunia itu sudah tidak boleh lagi membantu serikat buruh atau mungkin juga tidak boleh lagi beroperasi, kita belum tahu. Ini baru informasi awal dari Trump. Apa yang harus dilakukan serikat buruh? Tentu mereka tidak akan serta-merta semua negara mencabut dong, semua pemerintah mencabut dong. Karena kita yakin negara-negara itu punya kepentingan gitu loh. Kalau kita kuat, serikat buruhnya kuat, serikat buruhnya maju, jaminan sosial oke, upahnya oke, buruhnya sejahtera, kan dia tidak investasi keluar, sama aja gitu ya kan gitu. Kecuali negara-negara kayak Jepang, kayak Korea, itu kan pekerjaannya udah nggak ada, itu mereka tetap akan investasi. Tapi yang membantunya kan kebanyakan negara Nordik dan negara Eropa. Mereka tidak akan serta-merta karena mereka berhubungan juga dengan EU gitu, pemerintah EU, jadi tidak akan serta-merta tutup. Satu. Kedua, cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa mandiri penguatan COS. Kemarin saya sampaikan di rapatnya DTPA, bagaimana KSPI ke depan bisa membiayai orang lain, bukan lagi dibiayai oleh orang lain. Itu adalah cita-cita. Caranya bagaimana? Penguatan COS. Satu tadi Bu Budi. Kedua, Inkobumi di Singapura itu mereka kuat, mereka punya beberapa usaha Indo operasi, mereka punya kayak Indomaret segala macam. Nah, itu adalah cita-cita kita semua.
riset atau kita keliling atau keluar daerah, kita masih mengandalkan dana dari sponsor. Maka itu pun harus menjadi konsen dari DPP PSPM menggali dari internal. Setuju secara internal kita ada program yang tadi disampaikan Mbak Ria dari COS penguatan secara dan